Alhamdulillahil kabir anatal wujuhil kibriyai wa azamatih. Al-hayyul qayyum alladzi dabiru kainati bihukmih, alladzi abda'ul mawjudati wa amatiha bi ihsanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan mempertemukan kita pada hari yang agung ini. Bukan hanya kita yang ada di sini, tetapi juga umat Islam di seluruh penjuru dunia serentak berduyun-duyun menuju ke tanah lapang, ke masjid-masjid dan musola-musola. Mereka datang laksana jarum yang ditarik oleh magnet. Mereka datang bukan karena dirayu atau dipaksa. Mereka datang bukan pula karena dikerahkan atau diangkut. Bukan pula karena adanya iming-iming door prize atau hal-hal lain yang bersifat materi keduniaan. Tetapi semata-mata mereka datang didorong oleh semangat patuh dan taat demi memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan salat Idul Adha. Suasana religius yang kita rasakan sekarang ini juga berkat puasa Arafah serta kumandang takbir, tahlil dan tahmid sejak ba'da subuh tanggal 9 Arafah. Sementara itu di tanah suci Makkah, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk menunaikan ibadah haji. Sejak kemarin hingga tanggal 13 Dzulhijjah, mereka menanggalkan segala predikat kehidupan dan atribut keduniaan. Apakah ia seorang raja, apakah ia seorang presiden, kepala pemerintahan, menteri, jenderal, konglomerat sampai rakyat jelata, semuanya melepaskan predikat kehidupan kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rela atau tidak, mereka harus menanggalkan semua jenis gelar dan jabatan yang mungkin selama ini dibangga-banggakan. Semuanya memakai pakaian ihram yang tidak ada lagi tanda-tanda pangkat atau bintang yang selama ini dibangga-banggakan. Mereka memanggil Allah dengan kalimat yang sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami sambut panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian
nikmat dan kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ucapan talbiyah yang dilantunkan terus-menerus oleh para hujjah merefleksikan sikap tauhid kaum muslimin, sekaligus juga manifestasi bertemu dengan Allah. Semangat tauhid dan kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya, itulah yang mendorong setiap muslim rela menerjang badai, melintasi gunung, mengarungi lautan, meninggalkan keluarga, sanak, famili dan segala usaha keduniaan demi memenuhi panggilan yang juga undangan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana tercantum dalam surah Al-Hajj ayat 27 dan ayat 28. Wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amiq yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa aqimul ba'isal faqir. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang datang dari segenap penjuru dunia, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut asma Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi diberikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi miskin. Hadirin, penunaian ibadah haji yang dilandasi motivasi seperti itu dan diiringi pelaksanaan manasik sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa pelakunya menjadi haji mabrur. Dan bila derajat haji mabrur itu bisa diraih, tak ada balasan yang sesuai untuknya kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha sering juga disebut sebagai Idul Qurban karena memang hari raya ini amat terkait dengan sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ribuan tahun yang lalu. Jika Idul Fitri merupakan demonstrasi kemenangan sebuah perjuangan berpuasa 1 bulan penuh, Idul Adha adalah demonstrasi kemenangan. Idul Adha adalah demonstrasi kemenangan ulang, bentuk pengorbanan maha dahsyat, juga contoh pejuang sejati bagi umat manusia. Itulah sekilas makna filosofis hari raya bagi umat Islam. Idul Adha yang memajang kembali peristiwa sejarah paling dramatis, memberikan pelajaran paling berharga bagi para pejuang bahwa tidak ada kemenangan tanpa perjuangan dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Itulah rumus ketentuan ilahi yang harus dipahami oleh setiap pejuang. Oleh karenanya, pada hari yang agung ini saya ingin mengajak hadirin untuk mengenang kembali peristiwa ribuan tahun silam tentang kisah ketaatan Nabi Ibrahim, istri dan putranya Ismail alaihissalam. Ketiganya berhasil lulus ujian maha berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan maha berat karena keduanya dihadapkan pada dua pilihan, yakni tetap memilih jalan Allah atau mengikuti jalan syaitan. Kedua kekasih Allah ternyata memilih jalan Allah meskipun dengan risiko pengorbanan lahir dan batin, yakni harus menyembelih putra tunggal yang sangat dikasihinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Sejarah pengorbanan keluarga Ibrahim adalah sejarah keteladanan yang tidak ada duanya. Cintanya yang teramat dalam kepada Allah dan kesiapannya berkorban apa saja demi memenuhi perintah Allah sehingga ia amat dicintai oleh Allah. Bahkan Allah berkenan mengangkat Ibrahim menjadi imam bagi umat manusia sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idza tala
Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan beberapa ujian berupa perintah dan larangan, maka ia menunaikan ujian itu dengan sempurna. Allah berfirman, sungguh aku akan menjadikanmu imam bagi manusia. Ibrahim bertanya, apakah anugerah itu juga berlaku bagi anak keturunanku ya Allah? Allah berfirman, janjiku tidak berlaku bagi orang yang zalim. Hadirin, hadani Allahu ayyakum. Dengan mengenang kembali peristiwa bersejarah itu, lalu hikmah apa yang bisa kita ambil? Terutama dikaitkan dengan kehidupan kita dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jika kita simak secara saksama membangun negara dan masyarakat, semangat takwa dan pengorbanan sangat diperlukan. Terutama di saat dunia sekarang ini sedang sakit karena penghuninya lebih memilih jalan syaitan ketimbang memilih jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini sangat terasa sekali paham ateisme, paham sekularisme, liberalisme dan kapitalisme menjadi idola sebagian masyarakat muslim, tak terkecuali di negara kita tercinta Indonesia. Sadar atau tidak, pengikut-pengikut aliran tersebut telah menggeser kaidah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kendali ilahiyah telah lepas, manusia hidup terombang-ambing oleh arus popularitas zaman dan nafsu. Akibatnya manusia mudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama. Sebagian orang kini tidak lagi mempunyai rasa malu. Melakukan korupsi bukan lagi sesuatu yang tabu, bahkan cenderung menjadi kebanggaan karena berhasil mengeruk harta milik negara dan harta rakyat yang jumlahnya bukan saja ratusan miliar, tapi triliunan rupiah, tanpa memikirkan ada orang lain yang tidak bisa makan secara sempurna. Berapa banyak proyek-proyek negara tersendat, bahkan mangkrak karena tidak adanya insentif, tidak adanya bonus, uang lelah, uang rokok atau istilah-istilah lain untuk memenuhi keinginan sekelompok orang. Itulah sebabnya biaya pembangunan di negara Indonesia semakin mahal dan membengkak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Ketika reformasi bergulir ditandai dengan tumbangnya Orde Baru, rakyat Indonesia banyak menaruh harapan, terlebih lagi elit-elit politik dalam pemerintahan dikendalikan oleh tokoh-tokoh Islam yang tidak diragukan lagi ketokohannya. Namun harapan tinggal harapan karena ternyata hanya berupa angan-angan belaka. Keadaan negeri ini dalam keadaan kritis, gejala disintegrasi sangat terasa. Kerusuhan-kerusuhan muncul di mana-mana. Entah kapan negara ini akan kembali menjadi surga bagi penghuninya. Ini bangsa Indonesia hidup dalam kebimbangan, kerisauan, ketakutan dan harap-harap cemas. Krisis ekonomi tak jelas kapan bisa diatasi, sementara gejala demoralisasi semakin nampak. Kalau pada zaman Orde Baru tumbuh dan subur korupsi, kolusi dan nepotisme yang kita kenal dengan KKN, sekarang lebih subur KKN-nya dan juga muncul kalimat yang dibalik dari KKN menjadi NKK, narik kawan-kawan atau narik kroni-kroni. Indikasinya sejumlah BUMN dan sejumlah institusi politik dan ekonomi yang bergelimang uang jadi rebutan. Terungkapnya skandal demi skandal adalah bukti nyata betapa negeri ini masih dikuasai dan dikandang oleh perampok atau penjahat berdasi. Jabatan dan kekuasaan tak lagi dipandang sebagai amanat yang harus dipertanggungjawabkan pada hari kiamat, tetapi telah dijadikan sarana memperkaya diri sendiri dan juga kelompoknya. Tindakan atau perilaku mereka jelas-jelas bertentangan dengan semangat pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ironisnya, ada sementara penyelenggara negara melakukan kejahatan dengan penuh kesadaran tanpa menengok kanan dan kiri, bahwa tidak sedikit saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak sedikit pula yang hidup di tenda-tenda pengungsian
karena tertimpa berbagai musibah seperti banjir, tsunami, letusan gunung, dan juga musibah-musibah lainnya. Oleh karenanya pada kesempatan perayaan Idul Adha ini, saya mengutuk para pemimpin bangsa, penyelenggara negara, pimpinan organisasi dan pemimpin umat dimanapun mereka berada, bahwa saat sekarang ini umat Islam merindukan tampilnya pejuang-pejuang sejati yang siap memartir, mengorbankan jiwa dan raga, harta, tenaga dan pikiran untuk menyelamatkan umat dari kehinaan dan kehancuran. Umat sangat merindukan pemimpin yang rela mengorbankan anak dan keluarganya demi menunjukkan rasa cintanya kepada rakyatnya, bukan pemimpin yang suka mengorbankan rakyat dan aturan untuk kepentingan anak dan keluarganya. Sebab di hadapan kita terbentang masalah yang tidak sedikit. Lihatlah angka pengangguran yang jumlahnya puluhan juta orang, angka kemiskinan mencapai 80 juta orang, belum lagi soal kebutuhan, keterbelakangan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, kezaliman, kemerosotan moral dan munkar. Kesemuanya membutuhkan penanganan serius dan memerlukan pengorbanan semua pihak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam Idul Adha kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembelih hewan ternak dan dagingnya dibagikan kepada mereka yang selama ini hidup dalam kekurangan sehingga jarang sekali menikmati makanan lezat. Meski demikian, kita tidak hanya melihat kurban dari aspek syariat dan sosial semata, tapi ada aspek lain yang tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dilupakan untuk dikaji dan dihayati, yakni kurban merupakan lambang penyembelihan nafsu hayawaniah yang melekat pada diri manusia. Dengan menyembelih korban, sifat-sifat hayawaniah yang melekat pada manusia diharapkan bisa hilang dan manusia bisa kembali ke sifat aslinya yang fitrah. Sebab jika manusia dihinggapi nafsu hayawaniah, maka manusia itu tidak lagi mengenal aturan, ingin menang sendiri, rakus, tidak ada kata puas karena tidak mengerti aturan agama. Sifat-sifat hayawaniah inilah yang pernah dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tercantum dalam sabdanya, ya'ti ala ummati zamanun salatiluhum kal asad wa musara'un kajiat wa qudatuhum kal bilad wa sairun nasi kal ghanam fa kaifa ya'isul ghanam bainal bilad wal asad. Hadirin, Rasul menyatakan akan datang suatu masa di mana muncul pemimpin umat memiliki karakter seperti singa. Tentu mencari pembantu-pembantunya harus berkarakter seperti serigala. Dan muncul juga penegak hukumnya berkarakter seperti anjing, sedangkan rakyatnya memiliki karakter seperti kambing. Bagaimana mungkin saudara sekalian kambing bisa hidup tenang jika dikelilingi singa, serigala dan anjing? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah gambaran yang sangat mengerikan jika manusia memiliki sifat-sifat hayawaniah dan memegang tampuk kekuasaan. Oleh karenanya di hari yang agung ini, marilah kita korbankan sebagian harta kita dengan menyembelih hewan ternak, di samping sebagai wujud saling menyayangi terhadap sesama, juga sebagai simbol penyembelihan nafsu hayawaniah yang melekat pada diri manusia. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Namun di dalam menyembelih hewan kurban, hendaknya kita perhatikan niat itu lebih utama, bahwa tujuan kita berkorban hendaknya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging unta atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan kamulah yang akan mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untukmu supaya kamu mengagungkan Allah lantaran hidayahnya kepadamu. Dan
dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Hadirin azani Allah wa iyyakum, mengakhiri khutbah Idul Adha pagi ini, marilah kita tundukkan kepala dan dengan hati yang khusyuk memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan hidup kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang Maha Perkasa, berilah kami seserti keperkasaanmu agar kami dapat mengemban tugas berat mensejahterakan umat dan generasi penerus dan senantiasa rela berkorban sebagaimana pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Wahai Zat yang Maha Besar, naungilah kami dengan kebesaran-Mu ya Allah, agar kami tabah dalam menghadapi aneka cobaan, kesulitan dan tantangan. Ya Ghaffar, ampunilah kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan para pemimpin kami ya Allah. Sinarilah kami dan orang tua kami serta pemimpin kami dengan sinar Al-Quran agar kami mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wahai Allah yang Maha terpuji, hari ini adalah hari kemenangan karena kekasih-Mu Ibrahim berhasil mengalahkan godaan iblis. Oleh karenanya, jika hari ini kami bisa merayakannya dengan sukacita ya Allah, berikan juga kebahagiaan kepada saudara-saudara kami yang kini hidup di tempat-tempat pengungsian dan rumah-rumah sakit karena musibah yang Engkau timpakan. Wahai Zat yang Maha Kasih, izinkan kami terus mencintai-Mu ya Allah. Sambutlah cinta kami kepada-Mu ya Allah. Satukan kami bersama orang-orang yang mencintai-Mu. Basahilah lidah kami untuk senantiasa menyebut asma-Mu ya Allah. Ya Malik, negara kami ini dilanda berbagai krisis multidimensi sehingga tidak sedikit sendi-sendi kehidupan diambang kehancuran. Bisa jadi musibah demi musibah merupakan teguran karena ulah para pemimpin yang lupa amanat yang diembannya. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, ingatkanlah mereka, satukanlah hati mereka, sadarkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, kami sangat merindukan lahirnya pemimpin yang santun dalam bertutur kata, santun dalam memimpin bangsa, santun dalam perilaku sebagaimana yang telah dicontohkan kekasih-Mu Ibrahim alaihissalam. Allahumma ya Allah, memohon padamu ya Allah, tolonglah bangsa Palestina ya Allah, yang kini hidup dalam keadaan sengsara, tidak menentu bagaimana nasib masa depannya. Ya Allah, hancurkanlah ya Allah orang-orang yang senantiasa hidup di dunia dengan serakah, orang-orang Israel yang senantiasa menolak perintah-Mu ya Allah, berperilaku kejam ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami yang di Palestina, yang di Myanmar, yang di negara Cina, semua mereka dalam keadaan tertekan. Tolonglah mereka ya Allah, kuatkanlah iman mereka ya Allah, berikan mereka kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa bertahan dalam kalimat tauhid-Mu. Wahai Zat penguasa alam, sejak kemarin hingga 13 Zulhijjah, jutaan umat Islam berkumpul di Arafah, kemudian dilanjutkan ke Musdalifah, dilanjutkan pula ke Mina untuk memenuhi panggilan-Mu. Terimalah doa mereka ya Allah, mabrurkanlah hajinya ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa mereka ya Allah. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan masyura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين الله أكبر ولله الحمد. Mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.